engkau adalah seorang hamba yang hatinya telah disinari oleh Allah dengan keimanan. Keimanan yang sebenarnya, leburlah diri kita dari segala macam urusan duniawi, sifat duniawi dan cengkeraman duniawi, sehingga kita betul-betul menjadi satu sosok yang betul-betul terjaga. Karena mencapai itu lebih mudah daripada menjaga, dan menjaga lebih sulit daripada mencapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tidak perlu berlama-lama, mari kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. Falau asyraqa nurul yaqini fi qalbika, kalau cahaya keyakinan itu memancar di dalam hatimu, kalau cahaya keyakinan itu memancarkan sinarnya di dalam hatimu, la ra'aital akhirata, tentu engkau melihat akhirat, al-atiyata, yang bakal datang nanti di kemudian hari, hadiratan ladaika, ya, hadir di hadapanmu, aqraba ilaika min antarhala ilaiha, ia lebih dekat kepadamu daripada engkau harus mendatanginya, daripada engkau harus menghampirinya. Dia akan mendekat kepadamu daripada kamu yang harus pergi kepadanya. Ilya ar-rahilatu ilaika wal mudrikatu laka, karena akhirat itulah yang berangkat, berjalan menuju pada kamu, wal mudrikatu laka, dan dia yang akan menangkap kamu, dia yang akan menyentuh kamu. Walau ra'aita ma'asina dunya, dan engkau niscaya melihat keindahan-keindahan dunia ini, al-wahmiyata, angan-angan, al-faniyata, dan tidak abadi, sementara akan binasa, hanya angan-angan yang akan binasa. Qazaharat, kelihatan, nampak, katon, tisfatal fana'i alaiha, tanda-tanda kehancuran yang ada padanya. Qadin kasafa nuru wujudiha, yaitu hilangnya sinar wujudnya, mahasin dunia, bizuhuri zulmati fanaiha, dengan nampaknya kegelapan dari kehancuran keindahan dunia ini. Fasara makana zahiran batinan, sehingga apapun yang tadinya zahir menjadi batin. Wa makana batinan sara zahiran, dan yang batin menjadi zahir. Wa makana kasifan sara latifan, yang tadinya tebal menjadi tipis, yang tadinya gelap menjadi terang. Wa makana latifan sara kasifan, dan yang tadinya lembut halus menjadi tebal. Wa makana ghaiban sara syahadatan, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Wa masara syahadatan sara ghaiban, dan yang kelihatan menjadi tidak kelihatan. Sebentar ya teman-teman. Pepatah yang pernah saya katakan di video-video sebelumnya ya teman-teman, ada banyak rahasia yang belum terbuka di balik sebuah cerita kisah kehidupan tiap-tiap diri manusia. Nah, disitulah teman-teman, yang tadinya gelap, yang tadinya terang kelihatan itu batu, bisa menjadi gelap, tidak terlihat lagi batunya. Yang tadinya bahasanya apa ya, bahasanya simpelnya ya, yang tadinya bahasanya itu lahiriah akan hancur menjadi rohaniah. Jadi agak sedikit saya kesulitan teman-teman untuk bisa menjelaskannya, cuman intinya ya yang saya tangkap, saya sederhanakan. Apapun warna-warni kehidupan ini, alam serta seisinya, disitulah sebenarnya yang mereka pandang di dalam diri mereka itu secara rohani, sehingga apa yang nampak secara lahiriah ini ataupun di dalam dirinya itu akan hancur semua
kembali kepada satu titik. Intinya seperti itu ya teman-teman. Untuk contohnya mungkin sahabat-sahabat TV Abah sendiri jabarkan, karena alam seisinya ini banyak sekali contohnya. Cuman saya memberikan satu referensinya saja, bahwasanya sesuatu alam serta seisinya ini, baik di alam diri ataupun di luar diri, ataupun warna-warni kehidupan ini, mereka tetap kembali kepada terfokus kepada yang maha kuasa, kepada satu titik di mana sifat, perbuatan, asma dan zatnya itu sendiri. Tapi bagaimana memahamin semua warna-warni kehidupan ini, alam serta seisinya, nah itu memang agak sulit. Perlu seorang sahabat lah, kalau bahasa saya, bukan guru ya, bahasa saya sebut seorang sahabat lah yang akan membuka kunci itu. Nah, hanya itu sebenarnya butuhnya kita seorang sahabat arif billah. Hanya kunci itu sebenarnya. Untuk bisa membuka kunci itu pun tergantung teman-teman. Ada yang harian, ada yang sekali bertemu langsung jadi, ada yang tahunan, tergantung bagaimana tingkat kemurnian hati kita di dalam kesungguhan kita, ketulusan kita pada saat kita betul-betul ingin dekat kepada Yang Maha Kuasa. Hanya itu. Contohnya seandainya ada seseorang datang kepada seorang yang arif billah, seandainya dia mau belajar kepada orang yang arif billah, karena ketulusannya betul-betul dia tulus, maka bukan tidak mungkin hari itu juga dia sudah mengerti kematangan itu, terbukalah, tinggal dia ke depannya memproses dirinya sendiri. Nah, kunci itu sebenarnya teman-teman. Nah, disitulah kita butuh satu sahabat, orang yang arif billah, untuk kita bisa membuka yang tadinya tebal menjadi tipis, yang tadinya lahiriah bisa menjadi rohaniah. Bagaimana seluruh alam serta seisinya ini bisa menjadi rohaniah, sehingga kita bisa mampu melihat yang tadinya secara lahiriah menjadi rohaniah, sehingga dia pun termasuk kita sendiri pun menjadi makhluk rohaniah, sehingga sudah ada, kita berada, benar-benar kita berada di dalam kegaiban yang maha kuasa. Pada saat sesuatu itu yang tadinya tidak nampak bisa menjadi nampak, yang tadinya tidak lahiriah bisa menjadi lahiriah. Ya, seperti yang tadinya tidak kun fayakun bahasanya, atau tidak terjadi bisa terjadi teman-teman. Nah, itu di dalam opini saya teman-teman ya. Kita lanjutkan. Wa innama ab'adu dzalika 'anil khalqi wa innama ab'ada dzalika 'anil khalqi dha'fu imanihim wa qillatu nuru iqanihim. Yang menyebabkan itu semua menjauh dari makhluk adalah oleh karena kelemahan iman dan redupnya sinar keyakinan. Setitike cahaya keimanan nguang, redupnya sinar keyakinan. Walau asraqa nurul yakin fi qulubihim, kalaulah cahaya keyakinan memancar di dalam hati mereka, la ra'awid dunya maksufata anwariha atau maksufatan anwaruha. Tentu mereka akan melihat dunia ini terungkap, terbuka cahaya-cahayanya, badiatan awaruha, dan kelihatan jeleknya. Kama ra'aha Harithatu radhiyallahu anhu hina akhbara an haqiqati imani, seperti yang dilihat oleh Harithah radhiyallahu anhu ketika dia menceritakan tentang hakikat keimanan dirinya. Faqad ruya an Anasin radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi idh istaqbalahu syabun min al-ansar. Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan, tiba-tiba datang menghadap
kepada Rasulullah seorang pemuda Ansar. Syabun min Ansar, seorang pemuda Ansar. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, menyapanya, "Kaifa asbahta?" Ya Harithatu, bagaimana? Sampai di mana kamu? Sudah apa? Sudah sampai di mana? Lalu dijawab oleh Harithah, "Qal asbahtu mu'minan billahi haqqan." Saya telah menjadi mukmin yang benar-benar. Faqala lahu unzur ma taqul. Buktikan apa yang kamu katakan. Benar kamu yakin sudah beriman betul? Ya, mana buktinya? Buktikan apa yang kamu katakan tuh. Fa inna likulli qaulin haqiqatan. Karena semua ucapan ada bukti yang benar. Fama haqiqatu imanika? Mana hakikat imanmu? Faqal ya Rasulullah, azaftu nafsi 'anid dunya. Aku sudah kapok dengan dunia ini. Aku sudah menyisihkan diri. Wis pamitan kita makin yang alam dunia ini. Ya, sudah memisah. Azaf tuh. Al-uzuf itu artinya yes, mundurkan diri dari gelanggang, mundur wis. Iya. Apa artinya? Ai adbar tuh mungkur sapa ingsun wa harabtu lan mlayu sapa ingsun. Wis berbalik kita makin ini dunia wis. Ada apa? Wis beli doyan. Fa ashartu laili. Malam hari aku bergadang. Malam hari aku tidak tidur. Wa azma'tu nahari, dan di siang hari aku dahaga. Ka'anni bi'arsy rabbi barizan, seolah-olah arsy Tuhanku nampak kelihatan, katon, nongol. Wa ka'anni anzuru ila ahli jannati yatazawaruna fiha, dan seolah-olah aku melihat ahli surga saling berkunjung. Wa ka'anni anzuru ila nari yata'awuna fiha, dan seolah aku melihat ahli neraka menjerit-jerit di neraka itu, menggonggong. Awa itu kalau anjing itu, kalau nabah gonggong, kalau awa melolong. Ngai itu awa, awal kalbu. Kalau nabah kalbu, wok wok wok, bukan apa. Jadi awa itu artinya menyalak. Faqala lahu absarta falsan. Kata Allah, ya, kamu telah mampu melihat. Oleh karena itu tetaplah di situ. Wes singantang ya. Wes berarti saya aku suruh berarti saya aku wis paham, wis delang ngarane yakin. Ya wis aja ubah kon be. Nah, istiqamah mulai sama di situ kamu wis. Jangan berubah falsam. Abdun nawwarallahu al-iman fi qalbih. Engkau adalah seorang hamba yang hatinya telah disinari oleh Allah dengan keimanan. Abdun utawi Harithah iku abdun, seorang hamba, nawwara nyinari sapa Allah Gusti Allah al-imana in iman fi qalbi, ing dalam atine Harith. Qala ya Rasulullah ud'ullah li bisyahadah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah supaya aku bisa mati syahid. Gitu. Fada'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqutila yawma badrin syahidan. Oleh Rasulullah lalu didoakan, oke deh, saya doakan semoga engkau sebagai pahlawan, engkau mati sebagai pahlawan. Lalu akhirnya dia mati terbunuh pada perang Badar sebagai pahlawan. Faja'at ummuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, ibunya datang kepada Rasulullah, ibunya Harithah datang kepada Rasulullah dan berkata, salam qad alimta manzilata Harithah minni. Engkau tahu bagaimana kedudukan Harithah dalam diriku. Engkau tahu apa kedudukan Harithah bagi saya. Ya, artinya seorang anak tentunya kan, bagaimana aku mencintainya, makanya begitu. Fa yakun fil jannati asbir. Kalau ternyata dia masuk surga, aku akan bersabar. Wa lam yakun fil jannati tara ma asna'tu. Tara ma asna'u. Kalau dia tidak di surga, tara ningali sampean ma ing sewiji-wiji asna'u kang tak lakoni ning ingsun hu ing ma. Kalau tidak tahu rasa bungan ini. Awas. Tahu apa yang saya lakukan gitu. Awahu bilti. Sila bercintin.
Serius tinggi pun takonan kata Nabi ya. Al-jannatu hiya di surga takonan wis. Anak kita di surga. Dijawab oleh Rasulullah, innaha jinan, sorga, bukan satu sorga, tapi pirang-pirang sorga, ngerti beli? Wa nabnaka asabal firdaus al-a'la, anakmu masuk firdaus yang tertinggi, kelas fit. Farajat wa hiya tadhaku wa taqul, akhirnya ibunya Harisah kembali tertawa dan tertawa, merasa puas. Wa taqul, sambil mengatakan, bakhin ya Harisah, hebat lo. Wa kama ra'aha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu hina dakhala 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki faqala lahu. Demikian juga nurul yaqin yang telah menyinari hatinya Mu'adz, ya, apa yang dilihat oleh Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika dia datang menghadap Rasulullah sambil menangis. Kaifa asbahta ya Mu'adz? Gimana Mu'adz? Gimana kabarnya? Qal asbahtu mu'minan. Saya sudah beriman. Faqal inna li kulli qawlin mistaqan. Setiap ucapan mesti ada pembuktian yang benar. Wa li kulli haqqin haqiqatan. Dan setiap kebenaran ada hakikatnya. Fama misdaqu ma taqul. Mana buktinya kata-katamu itu? Faqal ya Rasulullah, ma asbahtu sabahan qattu illa dhanantu la umsi. Setiap aku bangun pagi, setiap saya bangun, manakala aku bangun setiap pagi, senantiasa aku menduga jangan-jangan tidak sampai sore. Tanya suka. Bukan sekarang sore tak beli telepon. Wa ma amsaytu qattu illa dhanantu la usbahu. Ketika sudah sore datang, aku tidak yakin aku bisa sampai pagi. Wala khatawtu khutwatan, dan setiap aku melangkah, qattu illa dhanantu anni la utiyaha bi ukhra. Setiap aku melangkah, aku ragu apakah aku bisa untuk melangkah berikutnya. Wa ka'anni anzuru ila kulli ummatin jasiyatan, kullu ummatin tud'a ila kitabiha wa ma'aha nabiyuha wa awsanuha. Dan seolah aku melihat semua umat jasiatan, terhampar, terkumpul, bangkit, masing-masing mendapat atau menerima kitabnya bersama nabinya dan bersama berhala-berhalanya allati kana ta'budu min dunillah, yang mereka sembah selain Allah. Wa kani anzuru ila uqubati ahli nar, dan seolah aku melihat hukuman ahli neraka, wa sawab ahli jannati, dan aku melihat pahala ahli surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, arafta falsam, ya wis berarti wis paham siraku, ya wis nganteng. Fahadhani rajulani al-ansariyan asyraqa nurul iman fi qulubihima. Dua lelaki Ansar ini hatinya telah disinari oleh cahaya keyakinan. Wa syarahallahu bihi sudurahuma, dan Allah telah melapangkan dada kedua orang tadi. Fara'aya makana ajilan, sehingga dia bisa melihat sesuatu yang bakal terjadi seolah telah terjadi. Wa makana atiyan wasilan, dan sesuatu yang akan datang telah nyampe. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat, dan padat. Waktu juga sudah semakin malam, kita harus pulang. Tapi yang jelas teman-teman, rahasianya saya ambil kesimpulannya saja ya teman-teman. Rahasianya ada di balik cerita kisah kehidupan manusia. Bila mana diri kita sudah melebur dengan kematangan peleburan dalam peleburan yang matang, maka akan terbukalah rahasia di balik cerita kisah kehidupan manusia itu yang tidak mungkin saya sendiri pun berani buka tentang pengalaman spiritual. Karena itu menurut hemat saya kurang bijak.
Pengalaman spiritual itu cukuplah kita sendiri yang akan merasakannya, tapi setidak-tidaknya di sini untuk bisa kita menjadi makhluk rohani, agar kita mendapatkan satu kematangan dalam keimanan yang sebenarnya, leburlah diri kita dari segala macam urusan duniawi, sifat duniawi dan cengkeraman duniawi, sehingga kita betul-betul menjadi satu sosok yang betul-betul terjaga. Karena mencapai itu lebih mudah daripada menjaga, dan menjaga lebih sulit daripada mencapai. Oke, karena videonya sudah sangat malam, kita mau maghriban dulu. Saya pamit undur diri. Bila mana ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.